Selamat pagi, saudara semua. Ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah pantas kita mengatakan kepada anak bodoh, anak nakal? Saudara semua, sebagai orang tua, sebagai guru, sering perilaku anak membuat kita menjadi emosi dan marah. Apalagi sudah berulang-ulang kali kita nasihati. Dan yang sering terjadi adalah keluar dari mulut kita anak nakal, anak malas, anak bandel, anak bodoh. Dan tanpa disadari ini kita lestarikan dari satu zaman ke zaman berikutnya, bahkan sampai saat ini. Masih sering kita dengar terjadi. Bahkan dari guru-guru yang senior, dari orang-orang tua yang sudah berumur, kalimat ini masih keluar. Apakah ini pantas? Ataukah ada sesuatu yang perlu kita pelajari agar dampak dari kata-kata ini tidak membuat anak tambah rumit perkembangannya. Ia semakin percaya bahwa dia memang bandel, dia nakal, dia bodoh, sehingga dia tidak mampu lagi mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Baiknya saudara semua, kita berenung kembali. Saatnya kita belajar lebih. Belajar perkembangan anak sejak dari dalam rahim ibunya sampai usia dewasa. Perkembangan baik pada tahap fisik, psikis, emosional, psikologi, rohani, moralnya. Kita mesti pelajari pada usia-usia seperti ini apa yang perlu dihindari, apa yang harus kita buat. Sehingga kita meletakkan dasar yang sungguh-sungguh sesuai dengan perkembangan usia anak. Anak tumbuh bagaikan kertas putih yang perlu kita tulisi dengan tulisan cinta. Karena itu kita sebagai orang tua, sebagai guru harus terus belajar. Kita tidak pernah boleh atau kita mengurangi secara perlahan-lahan bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita mesti kata-kata yang menginspirasi anak-anak kita. Agar anak-anak kita tumbuh semakin hari dengan kepercayaan dirinya. Dia merasa dirinya anak hebat, anak baik di tengah-tengah perkembangan usianya. Karena usia anak pada anak-anak dia tidak akan terus-menerus seperti itu. Dia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangannya. Maka kenapa kurikulum Merdeka menggarisbawahi terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, berfokus kepada anak, berfokus kepada perkembangan anak. Apa yang boleh, apa yang tidak. Kita menggali potensi diri anak, membiarkan mereka tumbuh dengan ciri khas dan perkembangannya. Karena itu yang pertama dan terutama berubah adalah guru dan orang tua. Yang harus berubah mindsetnya. Pertama-tama dia harus belajar mendapatkan info yang lebih agar sungguh dia menjadi fasilitator. Di tangannya lahir anak-anak hebat, anak-anak yang mampu tumbuh dengan kepribadiannya, dengan jati dirinya tanpa harus mengikuti teladan atau mengikuti cara orang lain. Tapi dia tumbuh dengan ciri khasnya sendiri. Maka tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah kita belum menemukan cara bagaimana menemani mereka dengan tingkat perkembangannya. Kita mesti berani untuk belajar lebih agar anak-anak yang lahir dari tangan kita adalah anak-anak yang tumbuh dengan pesonanya, dengan kepercayaan dirinya, dengan daya kreatif, kritis, dan daya berinovasi. Karena ke depan sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya yang betul-betul berkualitas. Bukan cuma pada tataran kognitif, tapi juga pada tataran afeksi, psikomotor, ya, nilai-nilai ini yang harus ke depan dibutuhkan. Maka mari kita belajar lebih, kita berubah lebih dulu, baru kemudian kita bisa menginspirasi orang lain. Tuhan memberkati.